Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah pada pagi ini kita akan mencoba mewawancarai orang-orang yang ada di sini. Kita sedikit minta waktunya, bisa saling share tentang pengalaman mereka atau apakah. Jadi kita akan mencoba mencari orang-orang yang terdekat saja sekitar sini. Mungkin ada di antara mereka yang bisa menyisihkan waktunya untuk kita saling wawancarai atau kita saling sharing pengalaman. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya dengan Sultan, saudara dengan siapa? Sultan. Ya, gini. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan saya Siswan, Ya. saya mahasiswa dari STAI Surabaya. Ya. Jadi begini, tapi sebelumnya saya bicara dengan saudara siapa? Sultan. Ya. Ini saudara Sultan, mungkin saya bisa minta sedikit waktunya untuk kita bisa saling ngobrol santai. Jadi sebenarnya mungkin saya ada tugas untuk bisa mencari seseorang. Ya. Tapi mungkin kalau saya bilang itu wawancara mungkin agak terlalu apa ya, rumit atau terlalu tegang. Jadi kita bicaranya sebentar secara santai, mungkin sekitar 5 menit atau sekitar sampai 10 menit paling lama. Siap ya? Ya, insyaallah. Bisa. Ya, terima kasih. Ya, namanya mungkin dia terbuka. Ya, kita bisa bicara. Oke, silakan. Terima kasih kepada saudara Sultan, saya ucapkan karena sudah berkenan untuk menyisihkan waktunya untuk kita bisa sharing pada pagi hari ini. Baik, supaya tidak terlalu lama mungkin kita langsung ke pertanyaan. Yang paling pertama yang saya tanyakan dulu tentang Sultan memperkenalkan diri dulu lah, supaya kita lebih tahu lebih dekat seperti itu, mungkin dari keluarga, kuliah di mana, atau mungkin ada pekerjaan, statusnya bagaimana sampai sekarang. Silahkan. Nama saya Sultan. Saya tinggal di Taleh, Desa Taleh, Kecamatan Tanjung Priok, Kabupaten Banten. Ya. Saya pernah kuliah di Makassar, namanya UIN, Fakultas Adat dan Budaya Orang, tepatnya jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Ini sastra Arab. Ya, Biasa. Sastra Arab. Dan sekarang saya kerja sebagai sekretaris pimpinan pondok, tepatnya di pesantren Riyadhus Shalihin. Ini jadi setelah lulus dari kuliah langsung dapat job, dapat langsung. Ya, alhamdulillah. Sebetulnya sudah ada kerjaan di tempat saya kuliah. Ya. Saya sudah jadi bendahara di sana, di TPA Al-Fitra namanya. Tapi saya kan saat ini pandemi, jadi saya pulang kampung. Akhirnya saya ikut rapat di pesantren saya. Ternyata sampai sana saya langsung dikasih tugas, langsung dikasih job begitu sebagai sekretaris pimpinan pondok. Istilahnya saya disuruh lepaskan itu. Bisa lepas yang pekerjaannya Ya, yang masa sebagai bendahara gitu. Tapi di sana sebagai bendahara juga. Ya. Jadi istilahnya di sini ini semuanya penting. Di Makassar juga penting di sini. Ya, Makassar juga penting. Karena biasa. Baik, sepertinya percakapan ini, ngobrol-ngobrol ini semakin santai dan kita lebih ke sharing pengalaman aja ya. Ya, Sultan yang berkaitan tentang selama kuliah di Makassar mungkin sampai detik ini dan sampai saat ini. Baik, yang pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa saudara Sultan ini milih kuliahnya di Makassar? Kenapa nggak di lain tempat? Ada kebanyakan kan kalau kita dari orang-orang Makassar itu biasanya milihnya kuliah di Jawa atau mungkin ke lebih jauh lagi begitu, ke luar negeri begitu. Mungkin ada alasan tersendiri. kalau saya sih sebetulnya dulu saya di pesantren dulu itu waktu selesai pengabdian selama 7 tahun itu ada tes itu kemarin sama teman-teman, ada 5 orang itu dites untuk masuk di pesantren tahfiz itu Darussalam di Bekasi. Dia di Bekasi, Akif namanya. Kami dites, alhamdulillah kami lulus, ada 5 orang yang lulus. Dan setelah itu kami dikasih kerja untuk bulan dulu,
tahu sama orang tua keluarga di rumah. Itu ditonya lah. Iya. Sesampai di rumah ternyata saya tidak dikasih izin. Jadi sebenarnya ada rencana kedua. Iya ada Dan dari rencana. pihak orang tua ini. Ya, tapi yang memberikan katanya alasannya begini, kamu sudah ini di taman pesantren sudah mau bisa tamu lagi, masa mau pergi jauh gitu? Ada itu di Makassar saja mendaftar kalau anak Ya. itu sebagian dari keluarga kenapa seperti itu juga bilang ini Makassar saja. Tapi kalau ibu katanya jangan maksudnya tinggal saja di rumah dulu, nggak ada apa namanya, nggak ada Ternyata ini. ya maksudnya ini dia tidak ada lagi niat untuk mau saya lanjutkan pendidikan. Maksudnya mentok sampai setelah 7 tahun itu. Iya, baru lagi. iya tinggal saja di rumah bantu saya. Nanti adikmu lagi yang kuliah seperti ini, yang lanjut pendidikannya kan. Nah, Sampai sekarang apa namanya di musim pandemi ini jadi kegiatan sehari-harinya apa gitu? sebenarnya kan saya sebenarnya ini kerja di pesantren kan banyak data-data. Oh masih di pesantren ini? Iya masih di pesantren. Masih banyak data-data pesantren yang mesti dilengkapi ya. Jadi tugasnya? Iya, taris ya. Yang tugasnya seperti itu. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa namanya? Ini lebih menyangkut ke kehidupan saudara Sultan ini saat ini berada di Makassar. Ini kan saya pengen tahu penasaran sih, apakah kuliah di Makassar itu biaya dari orang tua? Karena ini seperti itu biasanya, biaya dari orang tua ataukah mandiri, maksudnya usaha sendiri, kerja sambil kuliah. Itu kan kebanyakan mahasiswa seperti itu, dan termasuk saya terbaik kan seperti itu, jadi kerja sambil kuliah. Ya. Pertanyaan ini kan agak mirip yang tadi alasan kenapa memilih kuliah kan ada sebenarnya. Setelah alasannya kenapa, nah berarti siap berjuang di Makassar ini, dan perjuangannya nih yang mungkin menjadi motivasi bagi kita. Karena apa? Yang mendorong kita juga untuk harus tetap bisa kuliah. Ya karena itu alasan kita kenapa tidak tinggal saja di rumah, berarti kita harus kita kuliah di Makassar. Saya kuliah di Makassar, berarti saya harus mempersiapkan diri saya untuk menghidupi diri saya sendiri. Karena alasan orang tua kenapa saya tidak mau dikuliahkan, karena mungkin Salah satu alasannya ekonominya ya. Saya tahu ekonomi mereka, keluarga yang lain kan. Tapi saya harus memperjuangkan hidup saya di Makassar. Saya berusaha berpikir bagaimana saya bisa kuliah. Tapi saya itu di Makassar tidak langsung kuliah. Saya angkatan 2014, saya selesai 2014 di Al-Furqan Pesantren Al-Furqan. Setelah itu saya mengabdi. Setelah itu saya mengabdi 1 tahun. Kemudian saya ke Makassar dan langsung mendaftar. Saya berusaha dulu cari pekerjaan sama ini. Kan kehidupan di Makassar itu di kota-kota itu luar biasa, keras ya, keras sekali. Jadi saat itu saya berusaha cari lowongan kerja dan alhamdulillah ternyata di Makassar itu ada keluarga saya, sepupu saya yang sudah kerja di sana, sudah ada pekerjaannya di sebuah kafe namanya AB di Sukarang Studio. Jadi saya ditanya, kamu sudah mau kerja? Iya, saya mau kerja ini. Gimana hidup di Makassar kalau nggak kerja? Karena uang sama orang tua juga kurang tuh, jadi gimana? Saya harus kuliah nanti. Jadi saya dipanggil, dikasih diajari bagaimana buat lamaran. Setelah itu dikasih masuk di perusahaan. Alhamdulillah diterima. Saat itu saya kasih masuk lamaran, itu langsung dikasih, nanti kamu hari ini masuk ya. Nyaman. Alhamdulillah saya sudah ada pekerjaan. Itu perasaannya bagaimana? Bahagia sekali karena sudah ada juga sama berarti. Iya, sama teman-teman juga, teman-teman kontrakan, jadi alhamdulillah bisa bayar itu kontrakan selama saya kerja. Jadi selama kerja di sana memang kontrak. Kos atau kontrak? Kontrak. Kami tuh di Bantaeng itu ada 7 orang kayaknya. Berarti yang saudara ini gabung sama teman-teman di kontrak satu
satu rumah kami kontrak. Dan rata-rata ya kerja di sana di Trans Studio. Jadi kami paginya itu anak-anak itu paginya berkuliah kan. Ada Berarti kompak juga ini. Iya, alhamdulillah ya, kompak. Oke, ini kan kota Makassar kita dikenali itu biasanya kita mendengar itu kota Makassar kan pergaulannya keras, ya. Itu terkenal sampai ke tanah Jawa, memang seperti itu. Apalagi tentang demonya itu biasa itu. Nah, untuk menghadapi kehidupan di kota besar seperti ini kan kita biasanya anak muda itu kalau bergaul cuma ada dua kemungkinan kan. Kalau bukan kita yang ikutin arus, kita yang dipengaruhi. Nah, iya. Biasanya kalau bukan kita yang mewarnai, kita yang Ya, seperti itulah kata-kata kerennya. Ya, alhamdulillah mungkin itu semua pertolongan Tuhan juga, karena alhamdulillah ada juga basic dari pesantren. Jadi alhamdulillah selama saya di Makassar itu selalu saja saya terikat sama yang agamis begitu. Saya terikat sama masjid, selalu ikut-ikut kajian. Kemudian kan awalnya kan saya kontrak, berarti pada saat itu saya rajin pergi sholat jamaah di masjid. Akhirnya saya sudah itu masuk di pengurusan masjid, sudah itu masuk di area TPA. Berarti jadi tidak pernah lepas. Jadi alhamdulillah tidak pernah lepas banget gitu. Selalu ada yang memotivasi kita untuk selalu mengingat Tuhan. Ya benar sekali. Ya tidak lepas banget. Bukan kita yang diwarnai, tapi berusaha kita mewarnai. Ya itu. Saya di pikiran saya itu dulu berusaha begitu. Mudah-mudahan saya yang bisa mewarnai orang, bukan saya yang diwarnai. Begitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pergaulan itu memang sangat berpengaruh sekali sama kehidupan kita. Saya lihat memang banyak pengalaman di Makassar itu. Saya lihat banyak alumni Makassar, tapi mungkin karena bebasnya di Makassar itu sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa mengingat lagi bagaimana pelajaran waktu di pesantren apakah, sehingga dia yang diwarnai. Ada beberapa teman-teman yang seperti itu juga, dan itu ada suatu kesyukuran juga bagi kita karena masih bisa mengingat Tuhan, masih bisa takut. Biasanya. Alhamdulillah itu. Saya membaca dari saudara ini dia pendekatannya jago ya. Dia pendekatannya kepada masyarakat dia luar biasa. Iya. Dan orangnya pasti lama pastinya. Pendekatan ke masyarakat itu kan penting sekali. Karena itu mungkin saya dasar saya. Apalagi pergi di salah satu pertolongan itu kan saya pegang itu di bawah kebiasaan itu waktu di pesantren apa sholat jamaah itu saya bawa. Ternyata ada hasilnya loh. Saya rajin ke masjid, saya bawa anak-anak itu dekat kontrakan. Akhirnya setelah kontrak ada keluarga di bawah panggil ajak saya ke rumahnya tinggal, kemudian anak-anaknya saya bawa ke masjid ajar mengaji mereka kan. Setelah itu ternyata tiba-tiba ada kepala sekolah DP langsung ya bisa untuk ngajak sini. Langsung ditarik. Dan sebelumnya itu katanya biasa orang mendaftar dulu, katanya nggak sembarang orang juga masuk. Nah, Alhamdulillah yang itu salah satu kita karena jago kan pendekatan. Ini bayangkan biasanya kan kita kerja pakai ramalan kerja, Iya. kita pakai biodata, prestasinya bagaimana, dan itu kita langsung diterima biasa banyak pertimbangan. dia langsung ditawarin langsung sama bapak. Iya, biasa. Insyaallah. Di pengalamannya masa seperti itu ya. Jadi sampai ke berarti sekarang menetap di kampung atau bolak-balik pesantren sama ke kampung. Kan ceritanya ini saya sudah selesaikan jadi itu alasan saya juga, salah satu alasan saya kenapa saya kembali di sini di daerah, kemudian mengabdi kembali di pesantren ya. Begini, kalau saya di sini bisa saya akan dekat di pesantren, jarak antara pesantren dengan rumah itu dekat ya, bisa dijangkau lagi, bisa naik motor. Alasan saya itu karena 1 minggu itu saya bisa kembali itu dulu setiap hari Jumat itu sampai hari Ahad itu waktunya di rumah ya, waktunya di rumah bisa bertanya siapa lagi kalau kita bapak kan sudah tidak ada, sudah almarhum. Sama.
jadi ada warisannya, ada tanahnya yang perlu digali. Jadi Barangkali juga mungkin itu amanah. dia amanah sih. Dan juga sudah dibagikan juga sama anak-anaknya. Jadi supaya pertaniannya jalan juga. Oke. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya, Saudara Sultan. Hafiz Sultan, setelah kita berbicara session ini, percakapannya luar biasa ini, santai tapi menyenangkan, inspirasi lah. Terus mungkin pertanyaan terakhir, ini kan setelah lulus kuliah, terus masih sekarang ada jobnya di pesantren, terus di rumah juga kan balik untuk bertani bersama keluarga. Nah, sekarang kan istilahnya masih jomblo ya, ya masih jomblo, masih kosong lah, belum ada pembimbing, belum ada teman duduknya. Dan kita sama. Jadi begini, untuk kita sebagai generasi muda kan pasti merencanakan apa namanya tujuan kita ke depannya bagaimana. Nah, saya pengen tahu dulu, sedikit bisa apa namanya bisa di-sharekan di sini supaya bisa menginspirasi teman-teman. Tujuan ke depannya itu apa? Apa planning ke depannya untuk mungkin jangka pendek atau mungkin jangka panjang atau setelah nikah? Kalau saya sih gini, setelah saya kuliah di Makassar, saya tuh pikirannya kayak gimana gitu, kayak bisnis gitu. Bisnis. Kemarin itu ada pengalaman sempat kerja di sebuah catering. Catering. Jadi ada pelayan. Tapi itu aku bisa dikondisikan sama kuliah juga, jadi bagus. Saya ada pengalaman di sana kerja di catering. Pikiran saya itu kedepannya mudah saya bisa itu mengadakan namanya makanan catering. Usaha ada sih skill lain yaitu cukur. Saya bisa itu cukur orangnya, bisa lagi memasukkan itu. Tapi mungkin itu tidak bisa mungkin untuk kedepannya saya bisa itu ke ini usaha itu bagus, walaupun itu modalnya besar, tapi menurut saya itu luar biasa. Yang tergantung masyarakat, tergantung kita kalau ada rezekinya bagaimana kan. Iya. Kalau usaha itu kan intinya persaingan juga lumayan kuat, tapi kalau desa-desa seperti itu kita terlalu karena kita kan banyak persaingan. Jadi apa namanya planningnya seperti itu ke depan. Iya. Tapi planning yang terbesar saat ini sih ada sih. Pertama saya mau nikah dulu. Doakan ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan jodohnya dapat ditemukan, dapat jodoh yang terbaik. Amin. Dan setelah itu mungkin ya itu planning saya itu bisa merintis usaha di desa. Walaupun tidak simpel sama jurusan sih. Tapi ini saya tuh pikirannya gini loh, bisnis tapi paham juga agama, maksudnya bisnis tapi sama Tuhan. Ya itu terusnya memang gitu, kayak kita sekarang mungkin entrepreneur muslim lah. Muslim pengusaha yang benar-benar menanamkan nilai-nilai Islam di dalamnya, tidak keluar dari syariat kita. Kan kebanyakan sekarang itu kan usaha besar, pendapatan besar, tapi di dalamnya sistemnya itu sistemnya itu yang bermasalah. Jadi sebenarnya kan niatnya baik, caranya kemudian tujuannya, niat dan tujuan itu kan sudah pasti baik, niat, tapi caranya dia bagaimana? Caranya dia bagaimana? Kadang orang situ salah, karena memang butuh butuh ilmu untuk bisa merealisasikan syariat-syariat yang diajarkan kepada kita. Mungkin cukup ya, insyaallah luar biasa. Terima kasih terus sekali lagi saya ucapkan kepada saudara Sultan yang masya Allah luar biasa pada hari ini. Sebenarnya kalau bicara masih banyak lagi, cuman sesuai janji saya tadi mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit paling lama ini sudah 10 menit. Dan saya mohon maaf jika waktunya tersingkat karena wawancara ini atau sharing kita. Baik, sebelum melangkah dari sini, saya doakan saudara Sultan semoga mendapat istri yang solehah maksudnya. Kemudian planningnya atau rencananya ke depannya semoga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan
harapkan oleh segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Saudara Sultan atas kesempatannya. Jadi inilah sharing kita atau wawancara saya dengan Saudara Sultan yang berasal juga dari Kabupaten Pantai. Semoga apa yang beliau sampaikan, motivasi atau sharingnya beliau selama hidup di Makassar itu menurut saya luar biasa, karena tidak semua mahasiswa atau tidak semua generasi muda itu yang bisa seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin sebagai ada akhwat-akhwat Sananta sebagai wanita, mungkin saya rekomendasikan beliau ya. Dia sudah mencari jodoh ini. Bahkan semoga sama-sama sebenarnya. Jadi seperti itu. Luar biasa ya pengalamannya. Saya juga termotivasi saat beliau sharing tentang pengalamannya. Jadi cukup sekian dari saya, dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Saudara Sultan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.